sepeda ini tuh apa namanya, kayak udah banyak ceritanya lah gue sama ini. Iya, terus udah ganti fork sampai 3 kali karbon. Ya kayak ceritanya lah Mas Dir, gue sama sepeda itu. Gue ketinggalan, gue sendirian, idenya yang mirip Patrick tuh. Gue bilang gue mau siap-siap dulu lah, nanti gue pretelin dulu apa yang gue datang tuh udah siap lah gitu. Terus gue datang ke sana dari 2,5 tuh naik ke berapa gitu. Oh iya Mas, ternyata ini bukan besi, ini alloy. Alloy itu segini harganya, belum sama dekal takit-takit. Terus kata gue bayar 4 juta ya. Ya itu sebenarnya juga ngecat juga gara-gara kan waktu itu pernah kita nanjak ke Hambalang ya kalau nggak salah. Dan tuh lihat tuh, ini kalau dibilangin kayaknya frame lu harusnya nangis deh gue. Karena kan kalau nggak salah tuh gue udah pakai ya lumayan lah, maksudnya grup setnya macam-macam, terus ya perintilannya lah yang nempel Lumayan itu. sih. Susah sih kadang-kadang betanya sepeda tuh kita nggak bisa nilai dari apa ya, dari harga ya itu ya. Lu kepuasannya tuh beda ya gue ya. Ya nggak Beda, sih? beda, beda, beda. Iya, Tapi seringnya lo sedih, lo kayak menyesali. Gue baca ya, lo blog lo. ya beda, 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 benar, benar. Ya karena gue ngerasa sedihnya tuh keselnya ya gimana ya, harusnya lu bisa dapet keyboard GR02, lu bisa Oh iya, dapet keyboard lo bisa CX, berkonversi ke yang lain lu kan. bisa tinggalin itu. Karena buat gue frame ini sempat gue pengen jual, maksudnya sepedanya pengen gue sempat jual. Gue keselnya gue taruh itu nih, orang setiap kali gue post yang ditanya tuh kan, jadi kan ada kan yang kayak apa tuh standar kayak motor tuh kan Iya bisa iya ditaruh sepeda. iya. Jadi ditanya standarnya beli di mana Mas, kesel gue kadang-kadang tuh nanya sepedanya kayak mau ini mau apa. Ada lagi orang Mas, saya nanya saya mau frame-nya aja boleh nggak, part yang lain. Lucu deh pokoknya. Emang begitu sih, emang begitu. Nggak bongkarnya aja udah seharga frame yang lu mau bayarin harganya. Lama lah ya lo pakai MXL lah ya. Kayak semua event, hampir semua event yang lo ikutin sepeda itu ya. Iya, Pakai hampir MXL. hampir semua event gue pakai itu ya, pakai MXL itu. Lo event terakhir lo gimana tuh? Gue ngeliat tuh postingan lo tuh. Oh gitu, itu Z to Z ya. Iya. Ini sebenarnya antara Bogor Bandung ya. iya Bogor Bandung. Tapi gue Jakarta Bandung ya. Ya itu karena sebenarnya kalau Z to Z itu kan gue pengen jadi event terakhir gue ya. Hah? Jadi gue kan bulan depan tuh gue pengen lanjut S2. Tuh kayaknya nggak bakalan ada waktu buat komit lebih banyak sepedaan lah di Sabtunya gitu. Karena kan kuliahnya tuh dari Senin sampai Sabtu kan. Ngambilnya sejam gitu. Nah gue takut itu nggak bisa banyak bolos lah di Sabtunya. Nah gue pikir pengen lah sekali-kali yang jauh aja lah sekalian gitu, biar biar nanti lu udah kenyang tuh lihat tanjakan, udahlah capek itu Jauh dan pasti lu kapok lah gitu, karena demand banget tuh kayaknya yang jauh sekalian gitu. Karena kan dari Audax tuh yang 200 jedanya udah lama banget kan gak ikut event, setahun tuh. setahun udah nggak pernah ada ikutan event lagi deh setahu gue. Jadi itu terakhir event, malah habis Z2Z minggu depan ikut yang Audax 150, terus ikut jonggolen 100. Goblok gue bilang, gimana nih kuliah, bini gue udah nanya tuh. Ya udah, ntar diatur lah gue bilang gitu, kuliahnya online juga kan, paling yang Sabtu aja ntar diakalin gitu. Tapi kan olahraga tetap harus jalan. Maksudnya Iya, lo nggak harus yang se-ekstrim maksud gue yang event yang mesti komit yang jauh itu. Tapi kalau olahraga sih harusnya, karena dulu gue pernah bilang sama Dodi juga, gue bilang sama dia, dari semua olahraga yang bisa gue jalanin, gue nggak bisa main bola, gue nggak bisa basket, padel, tenis, apapun lah tuh, you name it lah, every apa olahraga gitu. Kayak gue paling enjoy itu cuma cuma sepedaan doang. Gue nggak bisa berenang. Bener, gue nggak bisa berenang. Gue suka ke pantai tapi gue nggak bisa berenang. Gue nggak, ya olahraga kayak sepak bola, basket gitu-gitu gue nggak ada yang bisa. Yang paling enjoy itu gue cuma cuma bisanya sepedaan doang. Dan waktu itu ya gue tuh nangis pertama kali gue sepedaan gitu ya. Itu pertama kali gue fondo gue yang pertama kayaknya. Fondo gue pertama tuh gue nggak pernah percaya kalau sepedaan tuh bisa 100 kilo. sampai 100 kilo ya. Iya, 100 kilo tuh kacau banget sih. Gue dari rumah full ke PIK balik lagi ke rumah tuh, sampai rumah gue jam 9 malam. Itu 100 kilo pertama gue tuh gue langsung nangis sih. Jadi sebelum belokan pertama ke rumah gue tuh gue nangis sih. Jadi kan kelihatan di tuan gue kan. Gue lihat tuh di namanya Magin apa Magene lah. Kita sebutnya Magene. Itu gue lihat tuh di Magene gue 100 kilo, gila gue saking segitu ya. Inilah kayak muncul semua perasaan lah tuh. Iyalah. Nggak bisa dibandingin sama apa-apa lah. Pokoknya itu bukan event, bukan apa-apa gitu.
Gue juga baliknya tuh dikerjain juga sama temen gue, sialannya juga tuh. Dia nggak tahu jalan, gue suruh dia di depan, dikasih yang paling jauh gue jalan, sialan Yang emang. penting nyari 100 kilo bro. Iya, udah tuh kacau banget. Iya. 100 tuh 100 kilo grade fondo pertama gue tuh bener-bener ini banget sih. Pernah nggak sih kayak ngerasa apa ya, kayak di underestimate orang lah karena lo badannya kegemukan misalkan, kan orang gemuk kan kadang-kadang oh lo nggak pernah Oh iya, olahraga ya, atau Ya itu tadi yang lo gue nggak bilang, cocok. udah kenyang aja sih sama kayak bulian gitu. Dari sekolah dibully gitu, gue bukan anak orang berkecukupan gitu. Gue dulu pernah dibully pas punya pacar pertama. Lu ngapain pacaran sama anak kayak gitu? Mau dimakanin gorengan lu, kata dia gitu. Ke bapak gue jualan gorengan dulu gitu ya. Kakaknya si cewek itu tuh ngomongnya gitu. Udah kenyang aja gue sama bulian gitu. Gue pikir ya udah, ya hater gonna hate lah gitu. Yang penting lu stick sama goal lu aja. Orang boleh ngomong apapun karena dia punya mulut ya. Tuhan kasih dia mulut. Iya. Oh ya udah biarin aja. Jadi boleh ngomong apapun. Yang penting lu tetap sama tujuan lu aja. Tujuan lu buat bersepeda apapun gitu. Dan gue bersepeda pun nggak buat mereka kayak nutup mulutnya dia. Maksudnya buat prove it ke dia gitu. Kalau bisa juga sih ya. gue lebih baik gitu atau apa enggak. Gue cuma pengen lebih baik dari gue yang kemarin aja. Bener. Kayak gitu aja. Sama setiap kali gue jauh gitu yang gue inget cuma dua sih. Anak gue nanti sama bini gue. Karena kita tuh pernah, kalau suatu saat anak kita perempuan gitu ya, gue tuh pengen banget punya nama anaknya tuh namanya Arumi gitu. Jadi itu kira namanya Sprocket. enggak. Jadi itu gabungan antara nama gue sama bini gue gitu. Arumi gitu. Dan itu yang selalu gue inget tuh gitu. Bahwa gue tuh bersepeda tuh buat dia. Setiap kayuhan gue, kayak gue terakhir Z2Z kemarin tuh, Bogor ke Bandung tuh yang gue inget cuma itu doang. Sebenarnya kalau misalnya di 26 km terakhir itu gue nggak pengen selesai itu alasannya cuma apa ya namanya? Gue tuh pengen baliknya ke rumah sebenarnya, bukan gue pengen baliknya ke Bandung. Kalau misalnya gue lanjutin nantinya gue nggak bisa balik ke rumah, itu yang gue takut sih. Ya itu yang gue takutin ya. Gue bilang ini udah unsupported, kalaupun nanti gue nggak bisa ditemuin gimana. Ini gue paling takut tuh sebenarnya, gue juga mau ngetes limit gue sih sebenarnya kayak gitu. Dan gue ya apa namanya, kalau balik lagi ke yang tadi omongannya ada yang kayak bully atau apa mau nggak cuma sepedaan sih, lu mau ngapain pun karen tuh bakal ada aja di mana-mana sih. Betul. Orang-orang kayak gitu, mau laki mau perempuan gitu, lu mau kerja, lu mau sekolah, lu mau apapun, lu belum punya anak lu ditanya kapan punya anak, lu belum apapun, misalnya lu belum kerja ditanya kapan kerja, lu di rumah. Karena gue pas lagi gue punya kerjaan full kerjanya di rumah gitu di kantor, kerjanya di rumah itu pun ditanya, karena misalnya lu belanja Shopee atau apa, suaminya kerja apa sih, belanja mulu gitu tapi di rumah aja gitu katanya gitu. Iya gitu pasti ada aja lah apapun yang lu lakuin gitu. Makanya ya udah cukup lu dengerin aja, lu jalanin aja, percaya apa yang lu percaya aja gitu sih. Gue punya prinsipnya gitu sih Mas Dev, karena gue udah kenyang aja sih sama bulian. Terakhir kali gue ada temen, ya ini gue nggak bisa sebutin, maksudnya ada temen kantor gue juga selalu bilang, lu kok kantor sepedaan mulu gitu ya, tapi gue nggak liat tuh kurus-kurus. Gue bilang kayak gitu kan. Ada juga beberapa temen gue di kantor gue yang baru pun sama gitu, gemuk-gemuk kali katanya sepedaan gitu. Kalau misalnya itu sepedaan katanya ke puncak lah, inilah ke Bogor ya, gendut-gendut aja gue bilang langsung. Tapi gue nggak marah gitu sama dia, gue bilang gue sepedaan buat gue sehat gitu. Kalau gue mau kurus gue diet, sayangnya gue nggak diet, gue bilang gitu. Karena gue dengan sepedaan tuh gue bisa lebih deket sama teman-teman gue kayak Dodi, Topik, Kaeka. Karena gue ngerasa makin gue punya YouTuber yang paling gue respect banget ya. Pertama tuh sekarang udah nonaktif banget, karena dia udah apa namanya berkeluarga juga, terus dia punya usaha gitu percetakan, si Ageng, dia MTBN gitu. Tuh yang gue respect banget sama dia. Terus yang kedua tuh orang bule namanya Pat Pedales ya. Iya itu salah satu inspirasi gue build MXL gue sampai sekarang sih, pakai bar and shifter tuh dari dia. Tuh dia bilang sama gue di video terakhirnya tuh, dia bilang katanya yang inspirasi dia sepedaan tuh mungkin nggak akan bisa sepedaan lagi setelah 3 kali musim panas gitu ya. Ya at least 3 tahun ke depan lah gitu. Kita nggak akan ketemu lagi mungkin 3 tahun ke depan atau 5 tahun lagi gitu. Maksudnya ya mungkin dia akan temennya bakalan, karena udah tua banget kan, kayak udah umur 60-an gitu. Mungkin 65 tuh terakhir kali dia sepedaan gue, mungkin mikirnya gitu kan. Dia berpikirnya, dan itu akan kejadian yang sama juga. Dengan gue ngabisin waktu sama teman-teman gue ngobrol, gue nggak akan regret apapun selama gue tua nanti. Makanya apapun masalah gue sama Dodi, masalah apapun gue sama Topik, masalah apapun gue sama Kaeka,
semua yang ada di grup itu lah, Kasma atau siapa lu atau siapapun yang ada di sana, gue yang salah ataupun mereka yang salah, kalaupun gue yang salah gue pengennya gue minta maaf, kalaupun mereka yang salah gue nggak perlu mereka minta maaf ke gue sih. Iya. Karena maksud gue tuh waktu gue sama mereka tuh jauh lebih berharga ketimbang masalah yang bakal ada itu. Karena gue akan regret selamanya kalau gue nggak ngobrol sama mereka. Bener. Itu sih kalau dengan sepedaan tuh gue bisa ketemu mereka, ngobrol, Iya, lo bisa. kayak gitu. Iya sih. Lo bisa dapat momen sendiri ya itu ya. Bener. Itu yang nggak pernah gue dapet pas lagi gue ngebuang waktu gue banyak. Kayak misalnya gue mau sendirian aja, gue ini gue itu. Tapi dengan gue ketemu temen gue dan ngobrol tuh gue ngerasa gue jauh lebih manusiawi aja. Itu Tapi kacau. lo event kemarin tuh Zero to Zero lo prepare gak sih? Prepare Latihan, atau enggak? Gue waktu itu coba back to work aja tuh 2 hari 80 ya berarti. Kayak gitu terus ya kayak squat di rumah, plank squat. Latihan terakhirnya sih gue tidur 8 jam 9 jam sih. Tapi salahnya itu gue sehari sebelumnya gue goes sih dari Bogor di Jakarta ke Bogor ya sih. Ya tapi percuma sih gue nggak ngerasa itu alasan juga sih. Iya sih. Emang ekstrim aja buat gue. Porsi latihan lo yang akhirnya memang lo pikir lo kurang ya. Akhirnya lo ngakuin bahwa iya. Udah nih itu udah limit gue. Iya benar. Karena susah lo gue ngakuin limit orang tuh serius. Ya sebenarnya gue tahu gue limit gue tuh karena gue udah nggak mau makan sih. Di CP2 tuh sampai Raja Mandala 83 kilo tuh full, situ hujannya udah gede, lampu gue udah ini, mobil banyak banget. Gue sebenarnya makin pelan tuh karena gelap sih. Makin pelannya gelap. Gue mesti hati-hati gitu. Gue takut banget lubang sebenarnya. Karena gue pernah dengar ceritanya si Cirat itu dia gelap, lubang, salto, tau-tau besoknya rumah sakit. Iya. Itu gue agak takutnya di situ tuh gue kayak berpikir gue mesti pelan-pelan hati-hati. Gue ngeliatnya ke bawah mulu udah nggak, karena cadence udah pelan, terus jalan udah nggak lihat, false flatnya banyak banget. Udah gitu gue kesel banget pas di Raja Mandala. Gue harapan gue makanannya udah yang enak-enak lah. Seputaran itu cuma jualannya mie doang. Gue pikir mie itu mie dimasak, pop mie. Wah, gue bilang gue udah nggak bisa nih. Ada yang lain nggak masak. Akhirnya baksonya udah nggak ada rasanya. Gue muntahin. Akhirnya gue nyeselnya. Harusnya gue nanjak lagi dikit. Itu Indomaret banyak ternyata. Astaga, gue bilang. Tapi yang punya warung itu bilangnya, udah mas gak usah dilanjutin, hujan. Ini naik aja angkot ke sana, bla 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 bla. Dalam hati gue, karena ego gue gede banget ya, karena gue masih bisa. Gue bilang, masa sih 20 kilo paling dari rumah gue ke kantor. Gue pikir gitu. Tapi 20 kilo terakhir itu harusnya di situ paling sore harus jam 3, jam 4, jam 5 lah. Masih terang gitu. Biar kelihatan Gunung Kapur. Gue tuh jalan udah gak lihat sama sekali gue. Hujan gede, terus udah gitu gue sampai atas. Itu warung terakhir ternyata yang gue duduk itu. Abis itu udah gak ada warung lagi kan. Sampai kotanya gak ada warung. 6 kilo terakhirnya tuh sebelum 20 kilo Cimahi itu gak ada warung lagi ternyata. Itu warung gue ngetek, gue mikir gue telepon bini gue bilang sama bini gue telepon dulu kan, kayaknya aku gak finish deh, gue bilang gitu. Nanti aku naik Grab aja terus langsung cari hotel, besokannya naik bis terus pulang gitu. Karena kayak udah ngasih tahu kan bisnya ini. Kira gue pas lagi gue mau, biar gue nggak halu, gue tuh takut banget kalau halu sebenarnya. Gue pernah jatuh sepedaan tuh halu soalnya, udah kecapean, halu gitu. Gue ngerasanya kayak gue udah di rumah ini itu, terus gue capek ya, kayak halusinasinya banyak banget lah. Nah itu gue halu tuh pas lagi udah ngedorong sepeda. Gue ngerasanya gue kayak udah di Bandung, cepet gue ketemu temen gue macem-macem. Udah kemana-mana dah. Di bawah pikiran gue tuh udah bercabang-cabang gitu. Ingat rumah, ingat temen-temen gue, ingat macem-macem, ingat finish bareng. Dan itu kayaknya nggak mungkin, itu karena apa namanya? Alam bawah sadar gue tuh udah kayak bikin gue enjoy gitu, biar bisa terus sepeda. Bisa terus sepedaan ya. Gue awal ngeliat lu sepedaan tuh, wah ini anak lagi seneng-senengnya dandanin sepeda. Banyak ya tujuan-tujuan lainnya gitu. Iya. Dan efek-efek positif yang lo rasain gitu. Bener, iya. Kalau misalnya ditanya gitu mah banyak banget mas dia. Tapi di balik yang dari gitu pasti ada aja yang coba buat berhentiin lu. Dibentuk kayak mertua atau siapapun gitu. Itu nggak sepedaan nanti meninggal kayak ini ada cerita ini. Gue sebenarnya nggak ngendurin cerita kayak gitu. Makanya harus tahu batasan. Terus gue jelasin sama dia kayak gue pakai heart rate ini gitu,
harus tahu batasan aja. Terus gue kasih tahu, iya ada yang meninggal ya, orang dia nanjak sambil ngerokok, gue bilang kayak gitu. Nanjak Iya. sambil ngebul, terus dia ngopi, dia nggak Tapi makan. alhamdulillahnya kan lo dikelilingi sama orang-orang yang Iya iya, bener perhatian sama lo ya. bener 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 bener. Tapi gue Dan mereka juga nggak pernah tahu kan rasanya goes berkilo-kilometer itu seperti apa ya kan. Gimana mereka tahu ada event goes 1500 km gitu ya. bener bener bener. Itu funnya nggak bakalan dapet sih. Iya. Gue bilang, dan gue ngerasa mau olahraga macam apa lagi, sebenarnya olahraga apapun nggak salah. Yang salah itu ketika lu udah milih olahraga itu lu nggak lakuin. Yang salah tuh nggak olahraga. Jadi Iya. nggak gerak tuh salah udah. Bener sih, kalau gue sih ngerasa ya abis kalau udah olahraga gitu ya, yang paling berasa banget gitu ya, tidur lu jauh lebih Tidur kualitas juga, iya. ya. Dan lo Karena sayang kan sekarang kalau begadang kan. sebenarnya gini Mas Der, kalau di gua ya, karena gua nggak olahraga makanya gue jadi begadang itu sih. Jadi karena gue nggak tahu ya, mungkin kalau lu intensitas olahraganya udah banyak, karena gue kan berangkat dari orang yang jarang olahraga ya. Justru karena nggak olahraga dan minum kopi itu yang, karena nggak ngantuk. Gue sama bini gue tuh nggak ngantuk sampai jam 3 nggak ngantuk. Nanti tuh ngantuknya setelah subuh tuh biasanya baru ngantuk. Dan kita tuh nge-develop itu banyak. Kadang gue makan mie sama bini gue jam 3, lapar nih lagi dulu petang tadi gitu. Ternyata setelah gue ini, karena kalorinya tuh nggak kebakar. Kayak gue tuh pernah baca penelitiannya soal kucing. Jadi kucing tuh kalau setiap kali makan, setelah dia makan tuh dia jadi hyperaktif tuh, kayak misalnya dia lari-lari atau apa. Itu karena dia kebanyakan energi, dan energi itu harus dibakar sampai dia nanti ngerasa capek. Nah itu kalau misalnya lu banyak makan tapi lu nggak bergerak, lu pasti nggak akan bisa tidur. Iya. Jadi kayak gitu, kayak misalnya apa ya namanya, kayak lu masih banyak energi gitu sampai lu tidur, sampai lu nggak bisa tidur. Gue tuh ngerasain kadang kalau gue nggak lari, pasti gue tidurnya lama gitu. Bukan karena nggak pengen begadang ya kak, dan bukannya pengen atau nggak pengen begadang, karena nggak bisa tidur aja maksudnya, gelisah Karena gitu. energi lo masih banyak kan ya. Masih banyak kan, iya. Dan itu nggak tahu tuh. Tapi kalau misalnya itu gua tahu waktu itu pas lagi nggak bisa tidur itu, langsung kayak olahraga bla bla bla, kan pasti akan lemes kan. Iya, bener. Terus lu energinya banyak yang kepake tuh, dan tubuhnya butuh istirahat gitu. Kalau nggak bisa tidur gitu gue colek gini gue sih biasanya. Iya, jadi beda lagi nih. Tapi bagus ya, positif banget ya lo akhirnya sampai segitunya ya lo concern Iya, sama bener. kesehatan lo ya. Karena justru gue pernah nyobain, gue pikir setelah udah olahraga lama nanti nggak olahragaan lagi, udah gitu habitnya akan kebentuk. Ternyata pas berhenti sepeda berhenti pula hal-hal kayak gitu. Tadinya yang bulunya numbuh lumayan banyak di paha, itu hilang lagi sendiri. Gue pikir oh ternyata segitu tergantungannya ya gue sama olahraga, dan itu gue yakinin ke bini gue gitu, ya gue harus tetap olahraga gitu. Makanya gue pengen banget reach nanti ya, target gue Desember gitu di bawah 90 sih. Karena kayak Kak, terus bos gue di kantor juga bilang gitu, mungkin bukan karena nggak kuat nanjak gitu. Dodi juga dulu pernah bilang, kalau orang dikasih yang sama, misalnya orang beratnya 70, suruh dia ngantongin batu 30 kilo, lu 100 kilo, sepedaan dengan sepeda yang sama, mungkin orang yang 70 kilo ngantongin 30 kilo tuh akan nggak kuat, sama, kata dia gitu, kata Dodi gitu. Dan itu yang Dodi bilang, dan itu yang salah satu yang bikin gue semangat juga sih, kayak gitu. Berarti emang guanya harus nurunin berat badan juga. Kita tunggu ya. Iya benar. Gue pengen banget sih gue balik lagi ke 90 lah target gue. Sebenarnya ideal gue tuh kan masih di 70 ya. Tapi kayaknya kalau 70 wah itu bisa jauh sih. Tapi pelan-pelan loh. Benar. Gue ngerasa dari ketemu di jalan siapa ya gitu. 120 ke 100 aja udah jauh banget bedanya. Bro, gue nurunin 2 kilo ini susah banget ini. Iya, karena ini sih maksudnya gue pengen gitu ya, kayak diet gitu. Gue juga intermittent, gue udah gak pernah putus ya sampai sekarang. Ini masalahnya gula jahatnya dari mananya, gue sih yang harus identify sih dari mananya, yang gue nggak tahu. Gue thank you banget itu ya. Thank you. Oh ya, buat viewernya Mas Derian, nanti gue bakal ini nih ngasih apa tuh namanya? Boleh. Jadi yang belum tahu konsep sepedaan gue tuh, konsep sepedaannya tuh kan Patrick ya. Dan Patrick tuh punya temen ini namanya SpongeBob. Ya ini nih pas lagi dia SpongeBobnya jadi Purba Sponskar ya. Terus ini yang SpongeBob dari masa depan yang jadi robot. Nah nanti buat viewernya Mas Der ya yang beruntung, yang udah share, like sama videonya,
Nanti Mas Der yang milih di beberapa hari ke depan ya. Nanti bakal dapet yang kayak gini. Ini harganya lumayan ya. Ini mereknya dari Puris. Jadi nanti gue yang kirim. Jadi nanti Mas Der kasih tahu pemenangnya siapa, ininya siapa. Jadi buat yang nonton sampai akhir, komen di bawah sama ya kasih tahu juga kalau misalnya kalian ada cerita tentang sepedaan ya, Mas Der, terutama ngebound lu sama sepedaan tuh apa dan gimana. Mungkin dengan kita bercerita kita jadi juga tahu sih perjalanan kalian kayak gimana. Nanti yang beruntung ya bisa dapet ini sama kayak gue. Ini mereknya Puris, SpongeBob kayak gini. Wah gila, thank you banget loh Gung. Iya, sama-sama Mas Der. Ini keren banget nih. Ini keren banget nih. SpongeBob. Oke. Thank you banget. Thank you Mas Der. Thank you dari jauh-jauh datang ke kita ketemu di Audax 150 ya. Baik. Oke, thank you. Thank you Gung. Thank you sama-sama.